Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ibu Zuyina pada materi Matematika Wajib kelas 10. Kali ini kita akan membahas bab ke-8, yaitu rasio trigonometri di berbagai kuadran dan relasi trigonometri. Pada video part pertama ini, kita akan membahas relasi trigonometri 90 min alfa dan 90 plus alfa. Dan terlebih dahulu, sebelum membahas tentang relasi tersebut, Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian bagaimana keterkaitan trigonometri terhadap kuadrannya. Bagaimana jika berada di kuadran pertama, bagaimana jika berada di kuadran kedua, di ketiga, dan keempat. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Nah, di sini kita mengulang dan mengingat kembali bahwa dalam kuadran pertama, semua rasio trigonometri semuanya positif, memiliki nilai positif. Kemudian, pada kuadran yang kedua, sinus dan kebalikannya, yaitu kosekan, bernilai positif, sedangkan rasio trigonometri yang lainnya bernilai negatif. Kemudian di kuadran ketiga, yang positif adalah tangen dan kotangen, sehingga yang lainnya negatif. Kemudian pada kuadran keempat, yang positif adalah cos dan kebalikannya, yaitu sekan. Sehingga selain itu bernilai negatif. Dipahami dan dihafalkan ya. Oke. Kemudian sebelum membahas ke relasi 90 min alfa dan 90 plus alfa, Ibu akan mengingat dan menjelaskan sedikit tentang trigonometri sudut istimewa yang akan kita gunakan untuk mencari nilai-nilai dari trigonometri pada bab ini. Oke, di sini Ibu menyimbolkan sudutnya dengan alfa ya. Untuk sin alfanya 0 derajat, hasilnya 0. Sin 30 derajat, hasilnya setengah. Sin 45, setengah akar 2. Sin 60, sama dengan setengah akar 3. Sin 90 bernilai 1. Kemudian untuk kosinus, cos 0 hasilnya adalah 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 0. Selanjutnya untuk tangen 0 adalah 0, tangen 30 1/3 akar 3, tangen 45 1, tangen 60 akar 3, tangen 90 tak terdefinisi. Nah, di sini kalian harus memahami dan menghafalkan karena untuk kelanjutannya kita akan menggunakan sudut istimewa dan relasi-relasi di berbagai kuadrannya. Kita menggunakan sudut istimewa inti ini, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan perlu kalian ketahui di sini, untuk sinus dan kosinus, kalian bisa melihat angkanya berkisar
0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, angkanya sama ya. Tetapi kalian harus lebih jeli lagi bahwa ketika sin 0 itu hasilnya 0, tetapi cos 90 hasilnya 0. Kalau sudutnya 0 pada sin, cosnya sudutnya 90, hasilnya sama, yaitu 0. Kemudian, ketika sin 30 hasilnya setengah, maka cos 60 yang hasilnya setengah. Ketika sudut sinnya 30, hasilnya setengah. Ketika sudutnya 60 pada cos, hasilnya setengah. Kemudian, untuk sinus 45, hasilnya setengah akar 2. Sedangkan cos 45 hasilnya setengah akar 2. Nah, sudut 45 untuk sin dan cos hasilnya setengah akar 2. Kemudian, untuk sin 60 hasilnya setengah akar 3. Sedangkan untuk cos 30 hasilnya juga setengah akar 3. Pada sin yang sudutnya 60 hasilnya setengah akar 3. Pada cos sudutnya 30 hasilnya setengah akar 3. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa sudut yang berjumlah 90 ya. Coba dilihat, dipahami. Untuk sudut yang berjumlah 90 antara sin dan cos, ketika sin sudutnya ditambah dengan cos sudutnya itu hasilnya 90, maka nilainya sama. Contohnya ini. Sin 0 dengan cos 90 yang berlawanan ya. 0 dengan 90. Sin 0, 0, tetapi lawannya nanti cos 90 juga 0. Ketika cosnya 0, nanti lawannya adalah sin 90. Maaf, ketika cos 0-nya hasilnya 1, maka sin 90 yang hasilnya 1. Demikian juga untuk sin 30 berarti yang sama adalah cos 60. Ketika dijumlahkan hasilnya 90 ya. 30 tambah 60, 90. Maka sin 30 dengan cos 60 hasilnya sama, yaitu setengah. Dan cos 30 dengan sin 60 hasilnya juga sama, setengah akar 3. Kemudian 45 ditambah 45 ya, berarti gabungannya tetap sudutnya 45. Sin 45 dan cos 45 sama, yaitu setengah akar 2 dan setengah akar 2. Bisa dipahami? Oke, jadi di sini ketika kalian tidak bisa menghafal salah satu perbandingan trigonometri antara sin dan cos. Misalnya kalian hanya menghafal sin saja. Cosnya saya kurang hafal, Bu. Tidak apa-apa. Kalian bisa mencermati dari penjumlahan sudutnya tadi yang mengandung 90 ya. Oke. Contohnya ini, misalnya Bu, saya hanya hafal sin. Sin 0 saya hafal Bu, 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Oke, saya sudah hafal. Tapi saya cos susah hafalnya. Gak apa-apa. Kalian bisa melihat dari penjumlahan sudutnya. Oh, berarti ketika sinnya 0 itu 0, berarti hasilnya akan sama dengan cos 90. Oh, ketika sinnya 30, berarti hasilnya akan sama dengan cos 60 yang berjumlah 90 ya. Oh, ketika sinnya 45, hasilnya akan sama dengan cos 45. Paham? Paham ya? Oke. Untuk tangan nanti ini berdiri sendiri, tetapi nanti akan sama karena kebalikan tangannya itu dengan kotangan. Seperti halnya sin dan cos ini. Sin ini kebalikannya cos untuk relasi ya. Tangan nanti kebalikannya dengan kotangan.
Sedangkan sekan kebalikannya dengan kosekan. Berbeda artian dengan kebalikan dari rasio ya. Kalau rasio kan sinnya kebalikannya kosekan, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk kos kan kebalikannya sekan, tangan kebalikannya kotangan. Tetapi untuk relasi kebalikannya berbeda. Untuk relasi, kebalikan dari sin itu adalah kos, kebalikan dari tangan adalah kotangan, dan kebalikan dari sekan adalah kosekan. Oke? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan? Tentukan nilai dari operasi trigonometri di bawah ini. Nomor 1A. Sin 30 ditambah cos 60. Berarti kalian harus hafal, tidak boleh melihat tabel terus. Karena nanti ulangan kalian harus bisa sendiri, tidak boleh menggunakan tabel. Oke? Karena akan digunakan terus-menerus sampai dengan kelas 3, kuliah, dan seterusnya. Oke. Sin 30 tadi hasilnya berapa? Setengah. Cos 60 setengah. Berarti kita tinggal menjumlahkan karena tandanya plus. Berarti setengah tambah setengah hasilnya 1. Seperti itu ya. Masih gampang. Kemudian yang B. Sin 60 dikurangi tangan 30. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Tangan 60? 1/3 akar 3. Nah, di sini sama-sama memiliki akar 3. Maka bisa kita kurangi dengan cara mengurangi angka di depan akar 3. Akar 3-nya tetap karena ini seperti kalian menjumlahkan dan mengurangi bilangan yang memiliki variabel. Misalnya 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Nah, x-nya itu tetap ada. Yang kita tambahkan hanya 2 ditambah 3. Berarti kan 5 dengan x-nya. Berarti 5x. Sama halnya dengan akar, seperti itu ya. Dengan syarat akarnya harus sama. Berarti di sini kita langsung mengurangi setengah dikurangi 1/3. Berarti kita samakan penyebutnya menjadi 6. 6 dibagi 2, 3 kali 1 berarti 3. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2. Berarti kita tinggal mengurangi 3 dikurangi 2, 1/6. Akarnya sama, yaitu akar 3. Sehingga hasilnya adalah 1/6 akar 3. Oke, paham ya? Selanjutnya, untuk C. Sin 60 dikurangi cos 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Cos 60 setengah. Nah, di sini untuk sin 60 ada akar 3-nya, sedangkan cos 60 tidak ada akar 3-nya. Karena berbeda. Satunya punya akar 3, yang satunya tidak punya akar 3, berarti otomatis tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Hasilnya tetap sama seperti itu. Persis ya, tidak boleh diutak-atik. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3 dikurangi setengah. Selesai sampai di situ. Karena di sini itu memiliki angka setengah di depannya, berarti kita bisa menyederhanakan atau membuat hasilnya itu menjadi lebih praktis lagi gitu ya. Setengah kita letakkan di depan, kita gabungkan jadi satu ya, karena sama-sama memiliki setengah, berarti setengah dalam kurung. Nah, di sini sudah diambil setengah di luar, berarti tinggal akar 3. Kemudian yang di sini sudah punya setengah diambil di sini, tinggal 1. 1 itu artinya di sini tuh setengah akar 3 dikurangi setengah dikali 1, begitu ya. Jadi ketika setengahnya kita letakkan di depan, maka di sini tinggal akar 3 dan di sini tinggal 1. Sehingga setengah akar 3 min 1 dalam kurung. Atau kalau kita kembalikan lagi masih bingung caranya, berarti setengah kali akar 3. Setengah akar 3.
Setengah kali 1, setengah. Nah, sama kan? Gitu. Hanya diubah bentuknya saja. Oke. Kemudian yang D. Cos 60 per tangen 60. Berarti kita masukkan. Cos 60 berapa? Setengah. Tangen 60 akar 3. Berarti setengah per akar 3. Nah, karena di sini ada akar di bagian penyebutnya, berarti kita harus merasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan akar yang sama dengan penyebut itu sendiri. Berarti kalau di sini akar 3, berarti perkaliannya harus dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya setengah akar 3, akar 3 kali akar 3 berarti 3. Setengah dibagi 3 berarti 1 per 6, atau 3 itu kan sama halnya dengan 3 per 1. Jadi ketika pembagian berarti dikali dibalik ya. Setengah dikali 1 per 3 berarti 1 per 6. Akarnya tetap ada karena di depan ini yang atas masih ada akar. Dan di sini ketika akar 3 kali akar 3 kan akar 9 atau 3. Jadi akar kali akar yang angkanya sama itu hasilnya adalah angka yang di dalam itu sendiri. Oke? Paham? Sehingga hasilnya adalah 1 per 6 akar 3. Kemudian, contoh yang E. Ini yang lebih rumit. Kalian harus paham karena soal-soal itu tidak hanya soal yang sederhana. Ada soal yang ini. Soal rumit. Yang sering muncul adalah yang soal rumit seperti ini. Sin 30 tambah cos 45 per cos 0 dikurangi tangen 60. Berarti kita masukkan sin 30 adalah setengah, cos 45 setengah akar 2, cos 0 1, tangen 60 adalah akar 3. Nah, di sini tidak sampai di sini saja karena penyebutnya, ya, angka yang berada di bawah ini, penyebutnya masih mengandung akar, sama halnya seperti yang D. Jadi, masih harus diselesaikan dengan cara merasionalkan penyebutnya. Kalau yang di D tadi akar saja, berarti perkaliannya akar itu sendiri ya. Tapi kalau di sini memiliki 2 suku, perkaliannya adalah sekawan atau kawannya dari penyebut itu. Ketika penyebutnya tandanya negatif, nanti kawannya adalah positif. Ketika penyebutnya tandanya positif, berarti kawannya negatif. Angkanya persis, cuman beda operasinya ya. Kalau min nanti perkaliannya untuk merasionalkan dikalikan dengan 1 plusnya, sesuai dengan angkanya ya, plus plus. Paham? Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan. Caranya sama seperti kita mengalihkan suku-suku dengan di antara 2 faktor ya. Setengahnya dikali 1, setengah. Setengahnya dikali akar 3, setengah akar 3. Kemudian ganti yang belakang. Setengah akar 2 kali 1, setengah akar 2, setengah akar 2 kali akar 3, setengah akar 6. Kalau perkalian itu, angka yang di luar dikalikan dengan angka yang di luar. Tidak bisa digabung dengan akar ya. Berarti kalau ada akar dengan akar, hasilnya dikalikan di dalam akar itu. Berarti akar 2 kali 3, akar 6. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang bawah, berarti sama 1 kali 1. 1 kali akar 3. Akar 3 negatif. Akar 3 kali 1, negatif akar 3. Negatif akar 3 kali akar 3, berarti negatif 3. Akar kali akar, akarnya sama, berarti hasilnya angka itu sendiri, yaitu 3. Karena di sini min, di sini plus, berarti min kali plus hasilnya min. Oke. Selanjutnya, di sini kita lihat setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 6. Akarnya berbeda, berarti kita tidak bisa menjumlahkan. Tetap keadaannya seperti ini, tidak boleh dijumlahkan. Untuk yang penyebutnya berarti akar 3 dikurangi akar 3 ini bisa kita hilangkan ya, hasilnya 0.
sisanya adalah 1 dikurangi 3. Berarti negatif 2. Nah, di sini tidak bisa dijumlahkan, namun bisa dikeluarkan setengahnya ya, sama seperti yang tadi. Setengahnya semuanya punya, berarti kita keluarkan di luar untuk lebih praktisnya. Berarti yang di sini berarti 1 ditambah akar 3 tambah akar 2 tambah akar 6. Pernya negatif 2 ya. Kemudian di sini ada setengah. Bisa kita bagi dengan negatif 2, yaitu negatif 1/4. Dalam kurung 1 plus akar 3 plus akar 2 plus akar 6. Nah, yang kalian perlu pahami di sini ada garis bawah catatan yang bisa kalian pelajari dan pahami untuk perkalian yang penyebutnya ini ya. Ketika angkanya sama persis, hanya berbeda tanda, itu cara mengalikannya untuk lebih cepatnya adalah depan kali depan. Berarti 1, belakang kali belakang. Berarti negatif 3. Begitu ya. Jadi 1 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Begitu. Tandanya negatif. 1, karena 1 kali 1 berarti kan 1 kuadrat. Akar 3 berarti akar 3 kuadrat. Ya 3. Gitu. Kenapa langsung bisa, Bu? Karena tandanya kan berbeda. Ketika kita kalikan seperti biasa, hasilnya kan seperti ini. Nah, tengahnya akan selalu habis karena tandanya berbeda. Hasilnya 0. Nah, maka lebih cepatnya berarti langsung 1 kuadrat 1, akar 3 kuadrat 3. Jadi hasilnya 1 dikurangi 3. Negatif 2. Seperti itu ya. Oke, paham? Selanjutnya kita belajar tentang relasi 90 min alfa dan 90 plus alfa. Oke, pelan-pelan dipahami karena ini materinya semakin lebih jeli lagi. Nah, ini sudah kita jelaskan pada tabel istimewa tadi ya, bahwa ketika sinnya 30, nanti hasilnya akan sama dengan cos 60. Penjumlahan dari sudut antara sin dan cosnya, hasilnya ketika dijumlahkan tuh hasilnya 90 gitu. Sehingga karena hasilnya sama, bisa kita membuat relasi yaitu 90 min alfa, bahwa ketika sin 90 dikurangi alfa, hasilnya akan sama dengan cos alfa. Contohnya tadi, alfanya ibu ganti misalnya. Ibu ganti dengan 30. Nah, berarti kan 90 dikurangi 30, 60 kan? Alfanya 30 ya. Alfanya 30. Berarti kan kalau dibaca sin 60 sama dengan cos 30. Betul? Ya, seperti itu. Misal, ibu akan mengganti lagi 60. Alfanya 60 ya. Berarti sin 90 kurangi 60, 30. Ini kan 60. Berarti sin 30 sama dengan cos 60. Sama kan? Betul? Ya, seperti itu. Berarti relasinya bisa kita dapatkan dari itu, dari sudut istimewa tadi, bahwa sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa, cos 90 min alfa itu sama dengan sin alfa, tangen 90 min alfa sama dengan kotangen alfa, kotangen 90 min alfa sama dengan tangen alfa, sekan 90 min alfa sama dengan kosekan alfa, kosekan 90 min alfa sama dengan sekan alfa. Untuk relasi 90 min alfa ini berada di kuadran 1. Ya, karena 90 dikurangi alfa, berarti di kuadran 1.
Kemudian relasi 90 plus alfa berarti 90 plus alfa kuadran ke-2 ya. Kalian pahami di kuadran tadi di sini. Nah, untuk kuadran 1 kan berarti berkisar antara 0 sampai 90. Batasnya yang atas ini berarti kan ini 90 sudut siku-siku. Berarti yang di sini berkisar antara 90 sampai 180. Kemudian kuadran 3 180 sampai dengan pas perbatasannya ini 270, yang ini perbatasannya 180 itu. Kemudian kuadran keempat berarti antara 270 sampai dengan 360 gitu. Oke. Jadi, untuk relasi 90 plus alfa letaknya berada di kuadran kedua. Sehingga kita harus memahami bahwa kuadran kedua yang positif hanyalah sin dan kebalikannya. Berarti sin dengan kosekan. Nah, di sini berarti untuk sin 90 plus alfa hasilnya akan positif. Dan kosekannya hasilnya adalah positif. Positif apa? Positif dari relasinya tadi. Untuk sin nanti relasinya jadi cos, sin dengan cos, cos dengan sin, tangan dengan kotangan, kotangan dengan tangan, sekan dengan kosekan, dan kosekan dengan sekan. Seperti itu. Untuk relasi 90 ya, akan berubah. Sin hasilnya akan sama dengan cosnya alfa. Cos 90 min alfa akan sama dengan sinnya. Nah, seperti ini juga. Untuk sin 90 plus alfa, hasilnya akan sama dengan cos alfa. Untuk cos 90 plus alfa, hasilnya adalah negatif sin alfa. Kenapa ada negatif? Karena cos di kuadran kedua negatif. Ada negatif di depan ya. Untuk relasinya akan sama. Sin nanti cos, cos nanti sin gitu. Tangan kotangan, bedanya ada negatifnya di depan. Kita lihat dari awalnya ya. Dari relasi yang awal, bukan yang di sini, tapi yang di sini. Oh, ini sin, berarti nanti hasilnya plus. Oh, ini cos, berarti min. Ya, ini tan, berarti min. Kotan, berarti min tan. Untuk sekan, berarti min kosekan. Dan kosekan, berarti sekan. Gitu. Paham? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya begini. Tentukan nilai dari operasi trigonometri berikut. Sin 135. Kita gunakan relasi 90 plus alfa ya. Karena 135 itu bisa kita ubah menjadi 90 ditambah 45 ya. Oh, maaf ini Ibu salah nulis. Nah, di sini kita ubah dulu. Berarti sin 90 ditambah 45. Kemudian hasilnya berarti perubahan sin 90 plus alfa tadi berubah menjadi cos. Alfanya berapa? 45. Sehingga hasilnya adalah setengah akar 2. Karena sin hasilnya harus positif ya. Contoh lagi. Cos 150. Berarti kita ubah dulu. Cos tetap 150-nya diubah menjadi 90 ditambah 60. Berarti kan alfanya yang dipakai yang 60 ya. Kemudian perubahan dari cos menjadi sin 60. Karena cos kuadran kedua tandanya harus negatif. Berarti berubah menjadi negatif sin. Cos menjadi negatif sin. Sama seperti ini tadi ya. Cos hasilnya negatif sin, alfanya di situ. Ya. Berarti negatif sin 60 sama dengan negatif setengah akar 3. Selanjutnya, cos 180 dikurangi tangan 120. Berarti kita ubah dulu 180-nya dengan 120-nya. Oke. Sehingga cos 90 ditambah 90. Tangan 90 ditambah 30. Kemudian setelah ditambah seperti ini. Nah, berarti kan di sini alfanya 90. Yang ini alfanya 30. Perubahan ya, cos dari sin
tangan menjadi kotangan. Nah, jangan lupa cos kuadran kedua berarti negatif sin 90. Kemudian tangannya kuadran kedua juga negatif ya tadi ya. Nah, karena di sini operasinya negatif, berarti tetap seperti semula. Kemudian yang berubah kan dari sini. Tangan 90 plus alfa hasilnya adalah negatif kotangan alfa. Nah, ini ya. Sehingga negatif sin 90 adalah negatif 1 ya. Negatif 1 ditambah karena min-min. Nah, kotan itu adalah sepernya tangan ya. Sama seperti kebalikan dari rasio. Ya. Sin kebalikannya kosek. Kos kebalikannya sekan. Tangan kebalikannya kotangan. Nah, berarti kalau sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa. Begitu juga kebalikannya. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. 1 pernya kebalikannya. Untuk cos juga sama, berarti cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Atau sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kemudian tangan. Tangan alfa sama dengan 1 per kotangan alfa. Atau kotangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa. Nah, di sini kita mencari kotangan 30 berapa? Karena kita memahaminya sebatas sudut istimewa dari sin cos tangan tadi. Tidak perlu ragu, tidak perlu bingung. Kita ubah kembali. Kotan itu berarti sepertan. Berarti di sini sepertan. Sudutnya juga 30. Sepertan 30. Sehingga hasilnya adalah 1, negatif 1 plus 1 per tan 30 sepertiga akar 3. Baru kemudian 1 dibagi sepertiga akar 3. Nah, di sini kita ubah dulu biar lebih mudah ya. 1 per 3 akar 3 itu artinya akar 3 per 3. Ini akar 3 bisa naik di atas di sini. Akar 3 per 3. Berarti 1 dibagi akar 3 per 3. Hasilnya berarti dikali dibalik. 1 dikali 3 per akar 3. Gitu ya. Atau 3 per akar 3. Nah, karena ada akar 3 di bawah, seperti biasa ya, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Berarti 3 akar 3 per 3. 3 akar 3 per 3. Nanti hasilnya akar 3. Sehingga negatif 1 plus akar 3. Paham? Oke. Yang terakhir, tangan 60 dikurangi sin 120 per sin 180 plus tangan 135. Oke, sin 60-nya tetap, karena kita tidak perlu mengubah. 120-nya diubah dulu menjadi 90 plus 30. 180-nya diubah menjadi 90 plus 90. 135-nya 90 plus 45. Selanjutnya, sin 60 tetap. Kemudian di sini relasi berlaku ya, berarti dari sin menjadi cos 30. Karena sin ya, sin itu berarti hasilnya nanti positif cos. Karena ini negatif di tengah ada operasinya sudah ada, berarti kita tidak perlu mengubah lagi, tetap negatif cos 30. Kemudian ini sin juga, berarti hasilnya nanti positif cos alfanya 90. Kemudian tangan. Hasilnya tadi negatif kotangan dari alfanya 45. Gitu ya. Kemudian kita masukkan sin 60 adalah setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3. Cos 90 0 dikurangi. Kotangan diubah menjadi sepertangan. Berarti sepertangan 45. Kemudian setengah akar 3 kurangi setengah akar 3. Hasilnya 0 per ini. Tangan 45 1 ya. Sehingga berapapun ketika 0 dibagi berapapun hasilnya selalu 0. Oke. Bisa dipahami? Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.